Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Selamat berjumpa dengan kami dalam podcast SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema persiapan pembelajaran semester genap. Nah, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh ayah bunda. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan di tengah-tengah kita yaitu Ibu Suryatmi dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Dan juga kepala sekolah tercinta kita yaitu Ibu Novia Nuryani SIP MPD. Sehat Ibu? Alhamdulillah, apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah sehat. Baik, yang pertama kita mau menyapa dulu ya. Kita sapa Ibu Suryatmi. Selamat datang Ibu, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Dewi, Bu Novi, sehat. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya yaitu prolog dari Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta yaitu Ibu Novia Nuryani SIP MPD. Ya, terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ibu Suryatmi. Assalamualaikum ayah bunda yang berbahagia di rumah, anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Ayah bunda sekalian, yang pertama kami atas nama sekolah mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendampingan yang telah diberikan oleh ayah bunda sekalian selama pembelajaran di semester 1. Mudah-mudahan pada saat liburan ini anak-anakku semua dapat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat, tetap beribadah, tetap membantu orang tua dan jangan lupa tadarusnya. Ayah bunda yang berbahagia, alhamdulillah hari ini SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta bersama Ibu Suryatmi selaku Kabid Dikdas Dinas Kota Yogyakarta berkenan membersamai kita pada hari ini terkait bagaimana ini persiapan pembelajaran di semester genap. Tentu ayah bunda juga sangat menanti-nanti terkait dengan kebijakan kita ini. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama-sama bagaimana kita akan menyongsong dan melaksanakan pembelajaran di semester genap. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Ibu Suryatmi telah berkenan bersamai kami di SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Baik, terima kasih Ibu Novia Nuryani SIP MPD. Untuk selanjutnya, sesi yang kita tunggu-tunggu, tentu saja sudah ditunggu-tunggu oleh ayah bunda, yaitu sesi tanya jawab dengan Ibu Suryatmi. Nah, jadi pada sesi tanya jawab ini kami akan menanyakan tentang pertanyaan yang sudah kami himpun dari ayah bunda sekalian dan kegalauan-kegalauan yang selama ini muncul karena anak-anak melaksanakan pembelajaran di rumah pada masa pandemi ini. Kepada Ibu Suryatmi, ini kami sampaikan pertanyaannya ya Bu. Pertanyaan yang pertama itu yang banyak ditanyakan oleh ayah bunda yaitu apakah besok di semester 2 ini sudah ada tatap muka Ibu? Mohon penjelasannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ayah bunda, Bu Dewi, Bu Nevi, sehat? Semoga di suasana seperti ini kita senantiasa diberi kesehatan. Jadi begini Bu, ayah bunda, banyak pertanyaan yang disampaikan ke kami ataupun datang ke sekolah terkait dengan rencana untuk pembelajaran di semester genap yang akan dimulai tanggal 4 Januari besok. Jadi untuk Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan SKB 4 Menteri nomor 4 yang di sana untuk pembelajaran tatap muka semester genap sudah diperbolehkan. Dalam rangka hal itu, kami Dinas Pendidikan sudah mempersiapkan
beberapa langkah terkait rencana nanti pembukaan pembelajaran dengan tatap muka. Di antaranya adalah mempersiapkan sarana prasarana SOP tentang bagaimana siswa masuk ke sekolah. Yang pertama, dari sarana prasarana sekolah harus mempersiapkan terkait dengan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair. Itu semuanya harus dilengkapi itu dulu. Yang kedua, terkait dengan bagaimana SOP yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Peta di sekolah, denah di sekolah harus dipersiapkan. Anak datang melalui pintu masuk, pintu keluar, ada ruang transit yang apabila nanti ada anak atau guru yang suhunya di atas 37,3 nanti sementara transit dulu, tidak langsung pulang kan gitu. Baru kemudian dicek kembali, apabila suhunya normal nanti bisa masuk ke kelas. Tetapi meskipun kami sudah mempersiapkan dengan sedemikian lengkap, termasuk sudah menginformasikan ke sekolah terkait SOP yang harus disiapkan, tetapi kami tetap menunggu izin dari pemerintah daerah. Karena di SOP itu bahwa izin pembukaan tatap muka diserahkan kepada masing-masing kepala daerah. Nah, untuk itu kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi kami menunggu izin dari pemerintah daerah. Kalau di bulan Januari ini kita belum akan mengadakan tatap muka, tetapi kita berharap di bulan Februari kita sudah bisa mengadakan pembelajaran tatap muka. Begitu Bu Dewi. Jadi kita sudah siap, insya Allah sekolah siap, Dinas Pendidikan juga sudah siap, kita tinggal menunggu izin dari pemerintah daerah. Jadi intinya itu tinggal menunggu izin aja ya Bu ya. Betul. Dari pemerintah daerah. Iya. Ya. Kemudian mekanismenya itu seperti apa nggih Bu untuk pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini? Ataukah dilaksanakan secara shift atau seperti apa? Mohon penjelasannya Ibu. Jadi untuk pembelajaran tatap muka di semester 2 ini nanti sesuai dengan standar protokol bahwa kita mengatur satu ruangan itu maksimal 12 siswa dengan durasi waktu 90 menit, tidak ada istirahat. Dan mekanismenya tentu saja karena hanya sedikit siswa yang dilayani dalam satu kelas, maka bagi siswa yang banyak, sekolah itu muridnya banyak, beberapa paralel, tentu saja menggunakan shift. Jadi nanti ada shift pertama, kita jeda 1 jam, nanti berikutnya shift kedua datang. Jangan sampai antara shift pertama dan shift kedua ini nanti bertemu, sehingga kita kasih jeda, memungkinkan anak-anak tidak bertemu untuk tidak berkumpul ataupun berkerumunan, begitu. Terima kasih Bu. Oh iya, jadi tadi Januari itu belum ada tatap muka nggih Ayah Bunda. Baiklah, untuk yang selanjutnya bagaimana kesiapan sekolah atau mekanisme pelaksanaan pembelajaran tatap muka apabila nanti sudah diperbolehkan dari kesiapan di sekolah gitu Bu. Kepada Ibu Novi, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Dewi. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Suryatmi bahwasanya ada beberapa prasyarat dan beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika kita memang akan melaksanakan tatap muka. Yang pertama tadi terkait dengan kebijakan. Nah, apabila kebijakan itu sudah ada, maka hal yang kedua yang perlu kami lakukan, kami siapkan adalah adanya izin dari orang tua.
Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian, sekolah sudah memberikan form terkait dengan izin orang tua apabila kita akan melaksanakan tatap muka. Mohon bantuannya juga kepada ayah bunda seandainya form itu bisa diisi kemudian diberikan kembali kepada sekolah dalam rangka kita juga melakukan kesiapan-kesiapannya. Apabila ayah bunda ada yang belum mengizinkan putranya untuk melakukan tatap muka, itu pun akan kami fasilitasi dengan melaksanakan daring. Kemudian terkait dengan sarana, ini Bu Dewi, Ibu Suryatmi, alhamdulillah yang pertama untuk sarana cuci tangan. Sarana cuci tangan dengan air mengalir, alhamdulillah kemarin SD Muhammadiyah Karangkajen sudah menambah 10 wastafel bunda yang kami tempatkan di beberapa titik, salah satunya di pintu gerbang utara, di pintu gerbang selatan, dan juga di lantai 2 yang kemarin lantai 2 itu belum ada wastafel yang memadai. Ibu alhamdulillah sudah kita penuhi. Yang kedua terkait dengan termogan juga bunda, kemarin termogan itu ketentuannya kalau tidak salah adalah 1:28 Mekatan. Dan alhamdulillah SD Muhammadiyah Karangkajen juga sudah memiliki termogan yang memadai, ngaten Bu Dewi. Nah, kemudian terkait dengan tadi batasan-batasan waktu, batasan-batasan jumlah yang ketika tatap muka itu dilaksanakan, karena SD Muhammadiyah Karangkajen ini alhamdulillah paralelnya banyak, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Bagaimana tadi untuk shiftnya dari satu kelas 12 siswa tadi Bu Dewi ya, Bu Suryati. Nah, bagaimana dengan sekolah kita ini? Kalau kelas 1 paralelnya ada 6, bagaimana kita membagi paralel itu menjadi shift-shift gitu. Kemudian satu kelas itu juga maksimal 12, itu insya Allah kita sedang melakukan pemetaan bersama para koordinator kelas di paralelnya kelas masing-masing. Termasuk juga nanti mata pelajaran apa yang harus kita berikan pada saat tatap muka dan apa yang harus didaringkan, itu tentu saja insya Allah kita sudah persiapkan Bu Dewi, Bu Suryatmi. Ya. Terima kasih Bunda. Jadi ayah bunda di SD Muhammadiyah Karangkajen ini juga sudah melakukan persiapan-persiapan untuk nanti dilakukan pembelajaran tatap muka di masa pandemi ini. Begitu nggih Bunda? Ya. Kemudian terkait dengan izin tadi ya Ibu. Jadi izin itu kan bisa ada kemungkinan diperbolehkan dan ada kemungkinan juga untuk tidak diperbolehkan atau belum diperbolehkan gitu ya Bu. Nah, apabila ini Bu belum diperbolehkan adanya tatap muka, itu apakah kita diizinkan untuk melakukan home visit atau anak-anak datang ke sekolah untuk konsultasi belajar gitu, atau diperbolehkan Bu? Mohon penjelasannya. Jadi sambil menunggu izin sementara tetap kita menggunakan daring ya. Kita menggunakan daring untuk pelayanan orang tua dan siswa, bisa juga luring. Jadi sambil menunggu izin yang jelas, kita sudah memproses izin itu ke gubernur terkait dengan pembukaan untuk bisa mengadakan tatap muka. Jadi selama kita belum ada izin, pelayanan menggunakan luring dan daring ya. Dan karena di tatap muka itu pun nanti tidak semua mata pelajaran kita berikan, hanya 3 mata pelajaran yang pokok yang kita berikan, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan IPA. Selain itu mata pelajaran didaringkan, termasuk dengan agama, bahasa Jawa dan sebagainya kita layani dengan daring. Tetapi yang nanti diperbolehkan untuk diadakan tatap muka adalah untuk yang 3 mata pelajaran. Terkait home visit, kita tetap menggunakan pelayanan luring dan daring. Apabila ada anak yang betul-betul mengalami kesulitan karena ada hal-hal yang memang tidak bisa dilayani dengan luring dan daring,
itu kebijakan diserahkan kepada sekolah. Jadi tidak semua anak diberi layanan untuk dikunjungi. Jadi memang yang betul-betul membutuhkan saja. Ya. Mungkin menambahkan Bu Dewi. Iya, monggo Bunda. Terkait tadi layanan tadi memang kita juga skala prioritas ngaten ya Bu ya. Skala prioritas. Skala prioritas. Ya, skala prioritas. Kemudian yang terkait home visit ini juga yang pertama kita memang tetap mengikuti kebijakan dulu Bu Dewi. Karena yang kedua juga terkait dengan zona, apakah zona itu memungkinkan kita untuk home visit, itu juga perlu kita kehati-hatian agar supaya semua terfasilitasi juga dengan baik. Dan selanjutnya ini kami juga mohon kepada bantuan kepada ayah bunda sekalian ini, seandainya pada saat nanti tatap muka derek ikut berpesan-pesan kata Bunda ya. Betul. Ikut berpesan-pesan kepada putra-putra kita sekalian dalam rangka menjaga 4M tadi. Yang pertama tadi mencuci tangan dengan air mengalir, yang kedua tetap menggunakan masker, yang ketiga itu tetap menjaga jarak, dan yang keempat adalah menghindari kerumunan. Kenapa? Karena secara psikologis anak-anak kita yang mungkin juga membutuhkan sosialisasi begitu ya. Secara sosial mereka masih suka bermain dan membutuhkan teman begitu. Nah, lama tidak bertemu. Ini kebetulan kalau tatap muka dari dipesan-pesan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Jangankan anak-anak ya Bunda ya, ayah bunda yang ke sekolah saja kangen-kangenan, foto-foto akhirnya berkerumun ya. Nah, ini mohon dengan sangat pesan-pesannya juga kita berikan. Kata Bu Dewi. Terima kasih Bunda. Nah, untuk selanjutnya Ibu, karena pada masa pandemi ini kurikulum itu tidak tercapai secara penuh atau tidak tercapai 100%. Nah, itu apakah nanti ketika ujian nasional atau nanti di kelas 6 itu ada apa ya Bu istilahnya, asesmen ya Bu? Nah, itu apakah ada keringanan atau nanti kedalaman dari ujiannya itu seperti apa gitu loh Bu? Jadi gini ya Bunda, terkait dengan yang kelas 6 kita memang tidak ada ujian nasional ya. Seperti tahun-tahun kemarin kita ada, tapi tahun 2020 ini sudah tidak ada. Di tahun 2021 nanti juga yang khusus kelas 6 itu tidak ada ujian nasional, tetapi di sini ada namanya asesmen ya untuk siswa-siswa kelas 6. Asesmen ini fungsinya salah satunya adalah pemetaan mutu pendidikan ya. Jadi meskipun di kondisi Covid karena memang pembelajaran terbatas, tapi karena diatur dalam kurikulum Covid-nya juga ada, maka kita perlu mengadakan suatu asesmen untuk pemetaan. Jadi mana-mana yang sudah bisa dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan. Terus yang pemetaan selanjutnya juga hasil dari kelas 6 nanti bisa digunakan untuk berbagai hal. Apabila nanti ada kebijakan bahwa PPDB untuk 2021 itu bisa digunakan, nah itu juga bisa digunakan untuk masuk ke SMP gitu. Terkait dengan mata pelajaran, seperti tadi saya sampaikan bahwa mata pelajaran yang disampaikan ada 3 mata pelajaran, yaitu mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Nah, untuk materi kurikulum sendiri di masa pandemi ini memang tidak bisa 100% terserap atau tersampaikan kepada siswa. Apabila nanti ada asesmen, maka nanti kurikulumnya tetap sesuai dengan standar kurikulum yang telah ditetapkan, hanya bobotnya yang diturunkan. Jadi kalau dulu itu ada soal yang hot, ada soal yang sulit-sulit, tetapi untuk asesmen besok nanti soal-soal itu tingkat kesulitannya diturunkan. Dan juga materi-materi yang tidak bisa diajarkan secara daring tidak disampaikan. Jadi ada
Memang ada beberapa materi yang tidak bisa disampaikan secara daring penjelasannya, maka itu juga tidak disampaikan atau dikeluarkan dalam asesmen nanti. Yang pelaksanaannya sudah kita rencanakan. Untuk jadwal kita menunggu dari provinsi, tapi nanti insya Allah kalau tidak ada perubahan kebijakan yang sangat mendasar, nanti akan kita laksanakan secara tatap muka atau dengan kertas. Jadi tidak berbasis online tapi berbasis kertas. Jadi tidak usah khawatir ayah bunda di rumah bahwa nanti soalnya kok disamakan dengan soal seperti tahun kemarin. Tidak. Jadi kita sesuaikan dengan kurikulum yang disampaikan dari kementerian itu. Gitu ayah bunda penjelasan dari Ibu Suryatmi. Kemudian untuk mekanisme dari asesmen tadi seperti apa Bu pelaksanaannya? Pelaksanaannya tetap kita mengacu pada protokol COVID. Jadi maksimal hanya 12 orang satu ruangan begitu. Nanti akan dilaksanakan secara per hari, berarti nanti ada 3 hari. Jadi nanti waktunya pun juga tidak lebih dari 90 menit. Ya, jadi tetap protokol putra putri ayah bunda nanti tetap dibekali masker, tetap pakai face shield. Jadi begitu setiap saat cuci tangan, itu protokol yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi dimanapun protokol itu tetap kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan, itu harus senantiasa kita jaga. Gitu. Jadi asesmen itu dilaksanakan secara tatap muka ya Ibu, Iya, dengan betul. protokol kesehatan gitu ya Bunda. Kemudian apakah dari dinas nanti ada TPM, tes pendalaman materi secara daring atau mungkin tatap muka gitu Bunda? Jadi rencana nanti kalau di bulan Februari itu sudah ada izin untuk mengadakan tatap muka, kita akan mengadakan TPM, pendalaman materi dengan standar protokol. Jadi ya sama, maksimal hanya 12 siswa. Nanti waktunya juga hanya 90 menit dan soal-soal itu akan kita lihat, sudah kita turunkan ketercapaiannya seperti apa gitu. Nah, apabila nanti belum diperbolehkan untuk tatap muka, Bu, nah itu apakah ada TPM online gitu, daring? Itu kita lihat kondisi yang iya. akan datang. Kita menunggu izin dari gubernur dulu. Sudah kita proses izin itu, tinggal nanti keputusannya dari Bapak Gubernur. Kemudian untuk Ibu Novi, mungkin kalau dari sekolah apakah ada TPM Bu? Ya, alhamdulillah Bu Suryatmi, Bu Dewi, terima kasih. Ya, terkait dengan kesiapan sekolah dalam rangka tadi adanya kebijakan asesmen untuk pemetaan mutu, ya alhamdulillah kami juga dari sekolah telah melaksanakan tryout secara mandiri Bunda. Harapannya tryout ini juga sebagai bagian dari upaya pemetaan mutu kita selama daring menikah. Sehingga kami harapannya ayah bunda, kami mohon dengan sangat bisa memberikan motivasi dan pendampingan untuk anak-anak kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendoakan anak-anak kita semua mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Dan juga tetap sehat dan tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, terima kasih. Nah, seperti itu ayah bunda penjelasan dari Ibu Suryatmi dan Ibu Kepala Sekolah kita, yaitu Ibu Novia Nuryani. Nah, berakhirlah sudah sesi tanya jawab kali ini. Mungkin dari Ibu Suryatmi atau Ibu Novi ada tambahan motivasi untuk ayah bunda di rumah dan anak-anak di rumah? Ya, jadi ayah bunda di masa pandemi seperti ini kami berharap tetap ada pendampingan yang maksimal untuk ayah bunda, baik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 maupun kelas 6. Jangan sampai ayah bunda melewatkan masa-masa pertumbuhan perkembangan
putra-putri kita siapkan putra-putri kita agar kelak mendapatkan hasil yang terbaik, meraih cita-cita sesuai dengan impian putra-putri kita, menjadikan anak-anak kita lebih berkualitas, menjadi generasi penerus kita. Jaga protokol COVID, jaga kesehatan ayah bunda. Semoga kita di masa yang sulit, di masa pandemi ini senantiasa diberi kesehatan, tetap bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesibukan kita masing-masing. Salam sehat selalu. Terima kasih penghargaan yang tulus, yang setinggi-tingginya bagi ayah bunda yang sudah mendampingi putra-putri selama ini. Terima kasih, Bu Dewi. Terima kasih. Ayah bunda sekalian, bismillah ya, kita sekuyung sareng-sareng, kita bersama-sama dalam rangka mempersiapkan pembelajaran semester genap. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta, Quranic Lover School. Terima kasih ayah bunda semuanya. Salam sehat anak-anakku. Jaga kesehatan, jaga ibadahnya dan jadilah anak yang soleh-solehah. Terima kasih Ibu Suryatmi, Bu Dewi. Salam sehat semua. Nah, berakhirlah sudah podcast pertama SD Muhammadiyah Karangkajen Yogyakarta. Kepada Ibu Suryatmi, kami terima kasih sekali atas kehadirannya dan penjelasannya. Bu Novi, terima kasih. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.